Bentar, kok kayak ngebul sih? 1, 2, 3. Hai! Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 11 4. Nah, jadi di sini kami ingin membahas mengenai potensi kehutanan. Sebelumnya perkenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Milan Kiraina Hendi dari absen 18. Saya Khairatun Nisan, absen 15. Saya Tima Syagafa, absen 33. Saya Muhammad Indra, nomor absen 19. Saya Faris Zarif Kadifian, nomor absen 8. Nah, itu dia nih anggota kelompok 1. Nah, itu dia anggota kelompok 1. Yuk, simak pembahasannya. Let's go! Ya, teman-teman, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak sekali hutan yang kaya dengan sumber daya alam. Hutan-hutan yang ada di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar loh, teman-teman. Tapi, teman-teman tahu gak sih apa itu kehutanan? Menurut Undang-Undang Nomor 41 Republik Indonesia tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisikan sumber daya alam hayati yang dimana satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan sendiri memiliki banyak sekali macam berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini adalah hutan belantara dengan tumbuhan yang sangat bervariasi. Hutan ini memiliki kecepatan tumbuhan yang sangat tinggi sehingga sinar matahari tidak dapat masuk ke dalam permukaan tanah. Hutan hujan tropis banyak terdapat di wilayah-wilayah dengan curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1.750 mm sampai dengan 2.000 mm. Hutan ini tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Nah, yang selanjutnya adalah hutan musim. Hutan musim disebut juga hutan monsun. Hutan ini merupakan hutan campuran yang terdapat di daerah dengan curah hujan tahunan antara 1.500 sampai 4.000 mm yang dikombinasikan dengan bulan-bulan kering selama 4 sampai 6 bulan. Pada saat musim kering yang berkepanjangan, pohon-pohon di hutan ini menyesuaikan diri agar dapat hidup dan berkembang dengan cara menguburkan daunnya. Tujuannya untuk mengurangi tingkat penguapan yang tinggi. Pohon-pohon yang hidup di hutan musim antara lain jati, glingsem, pilang, bungur, dan kesambi. Hutan ini tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah yaitu Jawa dan Nusa Tenggara. Berikutnya adalah hutan hujan pegunungan. Di hutan hujan pegunungan terdapat pohon-pohon yang selalu menghijau karena tidak pernah menggugurkan daun. Kerapatan tumbuhannya pun cukup tinggi. Pohon-pohon yang tumbuh di hutan hujan pegunungan antara lain adalah cemuju, pinus, rasamala, dan damar. Hutan hujan pegunungan terbagi menjadi 3 subzona, yakni submontana dengan ketinggian 1000 hingga 1500 mdpl, montana dengan ketinggian 1000 hingga 2400 mdpl, dan subalpin dengan ketinggian lebih dari 2400 mdpl. Hutan ini ada di Sumatera, Sulawesi, Papua, dan Kalimantan. Hutan sabana. Hutan sabana adalah hutan yang banyak ditumbuhi kelompok semak belukar yang diselingi padang rumput dengan jenis tanaman berduri. Di hutan ini, tumbuhannya mampu bertahan hidup meskipun curah hujannya relatif rendah, atau 1.200 mm per tahun. Hal ini terjadi karena tumbuhan tersebut dapat menyimpan air dalam tubuhnya. Tumbuhan yang ada di hutan sabana antara lain kaktus, Caesalpine, Leguminosae, dan Euphorbiaceae. Hutan ini ada di Flores Timur, Sumba. Nah, teman-teman, jenis hutan yang selanjutnya adalah hutan rawa. Hutan rawa merupakan hutan yang tumbuh pada tanah aluvial yang selalu tergenang oleh air. Ciri hutan rawa lebih khas, antara lainnya tumbuhannya banyak pohon berakar lutut yang tunasnya berada di dalam air. Pohon-pohon ini memiliki tajuk berlapis-lapis dan mampu memiliki tinggi 50-60 meter loh teman-teman. Hutan ini ada di sepanjang pantai timur Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Contoh tumbuhannya seperti ramin, rasa, rengas, dan celutung. Nah, yang keenam adalah hutan mangrove. Hutan mangrove ini disebut juga hutan pantai, hutan pasang surut, hutan payau, atau hutan bakau. Hutan mangrove merupakan formasi hutan khas tropika. Mangrove terdapat di pantai yang tenang, berlumpur, atau sedikit berpasir. Karena posisi hutan ini mendapat pengaruh pasangan surut air laut dan mendapatkan
tidak ada ombak yang keras, maka hutan ini disebut juga hutan pasang surut. Hutan ini disebut hutan bakau karena hutan ini didominasi oleh jenis bakau. Hutan ini juga disebut oleh hutan payau karena hutan ini terletak di lokasi perairan payau akibat mendapat buangan air dari air sungai dan air tanah. Berada di Sumatera, Papua, Bali, Jawa, dan Kalimantan. Dan selanjutnya adalah hutan gambut. Hutan gambut adalah hutan yang tumbuh di daerah beriklim tipe A atau B menurut klasifikasi Köppen dengan tanah organosol. Hutan ini selalu tergenang air tawar secara periodik dengan keadaan pH rata-rata 3,5 sampai 4,0. Hutan ini tumbuh di atas tumpukan bahan organik. Hidupnya bergantung pada turunnya hujan. Hutan ini tersebar di Kalimantan Barat, Papua, Riau, dan Kalimantan Tengah. Berikutnya adalah hutan lumut. Di hutan lumut, lapisan lumut tidak hanya menutupi permukaan tanah. Batang-batang pohonnya juga diselimuti oleh lumut. Hutan lumut terdapat di wilayah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Hutan ini terdapat di wilayah Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Sedangkan berdasarkan fungsi pokoknya ada 3 jenis hutan, yaitu 1. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas hal-hal berikut. Nah, teman-teman, yang pertama adalah kawasan hutan swarga alam. Kawasan hutan swarga alam sendiri adalah tempat dengan ciri khas tersebut sehingga fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya, dan sebagai sistem wilayah penjaga kehidupan. Teman-teman, yang kedua adalah kawasan hutan pelestarian alam. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu dengan fungsi pokok sebagai pelindung sistem penjaga kehidupan, pengawetan, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem. Nah, yang ketiga adalah taman guru. Taman guru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata guru dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut antara lain kondisi rumah, yang karena satwa dan lamanya kebutuhan dan kelihatannya yang perlu didukung dan peralatan kebutuhan yang diperlukan. Berikutnya adalah hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah erosi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Nah, teman-teman, hutan sendiri memiliki banyak sekali manfaat, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, beberapa di antara lainnya, seperti 1. Sebagai sumber daya alam. Hutan menyediakan berbagai barang seperti kayu, getah, kulit kayu, daun, akar, buah, dan bunga yang dimanfaatkan secara langsung oleh manusia atau menjadi bahan baku industri. Hutan juga merupakan sumber dari obat-obatan loh, teman-teman. Yang kedua adalah jasa lingkungan. Hutan menyediakan jasa lingkungan air, iklim mikro, mikroba, dan jamur. Hutan juga menjaga keseimbangan air, permukaan air tanah, dan menjaga kesuburan lahan, serta mencegah banjir dan tanah longsor. Hutan lindung dapat menyerap air hujan dan menyimpan air tanah yang bermanfaat saat musim kemarau dan untuk terhindar dari bencana kekeringan. Ketiga adalah paru-paru dunia. Hutan merupakan penghasil oksigen terbesar di dunia. Hutan lindung dengan banyak pohon dapat meredam suhu bumi dengan memproduksi gas oksigen yang menjadi suhu pendingin akibat gas rumah kaca. Selanjutnya adalah keanekaragaman hayati. Hutan merupakan sumber keanekaragaman hayati dan habitat satwa liar. Hutan bambu memelihara beberapa spesies tumbuhan dan satwa liar yang unik dan jarang, serta membantu mempertahankan biodiversitas. Hutan juga menyediakan tempat bagi makhluk hidup untuk mencari makanan dan menciptakan rantai makanan yang seimbang. Yang kelima, lain-lain. Hutan dapat menjadi rumah bagi masyarakat adat. Hutan memiliki nilai ekonomi, ekologi, dan sosial yang tinggi, sehingga kelestariannya harus dijaga dan dipertahankan. Yang kedua, hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari hutan-hutan berikut. A. Hutan produksi tetap atau HP, yakni kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
Nah, yang selanjutnya adalah hutan produksi yang dapat dikonversi atau HPK, yakni kawasan hutan produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan dapat dijadikan sebagai hutan produksi tetap. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itulah mengenai potensi kehutanan yang ada di Indonesia. Tampak ya bahwa Indonesia memiliki hutan yang berpotensi sangat besar. Itulah sebabnya pelestarian sumber daya alam harus kita lakukan. Perhatian ini ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Tujuannya antara lain adalah menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya. Untuk itu, beberapa program prioritas telah ditetapkan. Contohnya, pemberantasan pembalakan liar, revitalisasi sektor kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, serta pemantapan kawasan hutan. Nah, sobat teman, kurang lebih seperti itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai potensi kehutanan. Jadi, sobat teman tentunya udah kenal ya dengan potensi kehutanan. Demikianlah dari kelompok kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!